Jawab Biasa. yuk, gimana nih kabarnya? Sehat. Oke, sehat Kak. Oke, bagus. Baiklah, yang lain gimana nih teman-teman? Luar biasa, wih, luar biasa. Sehat, ya puji Tuhan sehat semua ya teman-teman. Ya, gimana nih? Oke, mantap jiwa. Oke, gimana nih perjalanan seminggu terakhirnya nih sampai kita ketemu di hari ini? Banyak tugas kah atau semakin banyak waktu luang nih? Yuk, yang mau jawab bisa open mic dulu nih, biar kita bisa interaksi langsung. Kan gak enak ya, udah virtual, ngomongnya di chat, kan gak ada yang gitu deh. Rasanya mantap, waduh. Oke, jadi seminggu ini mantap ya. Banyak tugas atau banyak waktu luang nih? Kalau aku sih lagi rasanya seperti Oke, kalau aku ya lagi banyak tugas, bukannya semakin banyak waktu luang, tapi banyak tugas, tapi nggak apa-apa. Menjalaninya dengan sukacita. Oke, nah, oke, boleh di next. Oke, yes, ini lagu pertama kita. Di tengah-tengah kondisi kita yang saat ini ya kita tahu itu kalau cuman Tuhan yang bisa buat kita selalu bersuka cita, Tuhan yang bisa buat kita selalu kuat gitu. Nah, sebagai ungkapan syukur biasanya kita lakuin nih dengan bernyanyi. Nah, mari kita angkat satu pujian ini teman-teman, judulnya Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand.
Oke, teman-teman, sebelum kita mendengarkan sharing di hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu Tuhan untuk kami di sepanjang pagi tadi hingga sore hari ini. Kami boleh berkumpul Tuhan bersama-sama untuk melakukan persekutuan doa. Biar Tuhan boleh berkati persekutuan doa kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah firman yang boleh di-sharingkan di hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, di setiap kita pasti punya kerinduan, baik itu untuk memuji, bahkan untuk mengenal Tuhan gitu secara pribadi. Maka dari itu, sebelum kita mendengarkan sharing kita di hari ini, mari kita angkat satu pujian, Ku Berikan Hatiku. Segenap hatiku menyembah-Mu, seluruh hidupku memuji-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kepada Kalvian dipersilahkan. Oke, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa dulu ya teman-teman. Bapak, kami bersyukur Bapak, kami dapat kembali bersekutu di Persekutuan PM ya Bapak. Biarlah sungguh pada sore hari ini, apa yang ingin Kau bicarakan kepada kami, apa yang ingin Kau taruh di dalam hati setiap kami, biarlah itu dapat terjadi ya Bapak. Biarlah sungguh firman yang boleh Engkau berikan kepada anak-anak melalui hamba-Mu, biarlah sungguh dapat tertanam di hati yang subur, dapat berbuah, dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya dalam tangan-Mu, kami serahkan persoalan ini dalam tangan-Mu ya Bapak. Haleluya, amin. Halo, shalom semuanya. Jadi sebelumnya yang belum kenal aku, kenalin aku namanya Alfian dari manajemen angkatan 2017. Salam kenal semuanya. Ini ada banyak wajah-wajah, bukan wajah-wajah sih, nama-nama yang aku asing gitu ya. Banyak sekali, jadi gimana ya, gugup gitu ya. Kayak udah lama banget nggak persekutuan doa, jadinya pas masuk ketemu nama-nama baru jadi gugup aku ya. Oke, jadi sebelumnya kenapa
aku jarang gitu ya ikut bertuan doa karena aku sibuk dengan urusan aku sendiri, guys. Aku jujur. Dalam arti bukan bukan dalam bukan negatif gitu ya, tapi lebih aku sulit memanage waktu dengan baik gitu ya. Kayak teman-teman tahu kalau aku sekarang udah di semester 7 dan lagi nyusun skripsi gitu. Dan uh, dan mengejutkannya gitu, aku sulit memanage waktu yang ada gitu ya, karena aku sebelumnya emang kayak wow, skripsi itu sesuatu yang besar gitu ya, dan aku ke pressure gitu ya, jadinya aku uh, bisa dibilang pusing sendiri, dan akhirnya banyak hal-hal yang sebenarnya aku bisa gitu ya untuk aku ikuti, untuk aku lakukan, tetapi karena aku udah menganggap sesuatu itu besar gitu ya, kayak skripsi gitu ya, jadi aku punya mental down gitu ya. Aku nggak bisa manage waktu dengan baik gitu, dan lain sebagainya. Belum lagi nanti ada revisi. Uh, jadi aku udah udah di bot down gitu ya sebelum memulai. Sehingga Sehingga aku bisa dibilang aku menyusun skripsi itu telat dibanding yang lain gitu, teman-teman. Jadi teman-teman yang lain udah nyusun gitu ya, aku masih masih diem gitu ya, nggak jalan gitu ya, karena aku takut gitu ya. Tapi di sisi lain, aku tahu gitu ya, aku punya Tuhan gitu ya, dia pasti bisa menuntun aku. Akhirnya tetap jalan gitu ya, jalanin pelan-pelan, ayo melangkah aja gitu ya. Kalau nggak mau melangkah ya kapan bisanya gitu kan ya. Jadi ya puji Tuhan sekarang aku udah kelar bab 1, bab 2, bab 3, nanti hari Selasa aku ada semprol gitu ya, seminar proposal. Itu sidang proposal, teman-teman. Jadi nanti dosen penguji akan akan uji bab 1, bab 2, bab 3 kita, terus kita ditanyain gitu ya. Kita presentasi apa yang telah kita kerjain gitu. Oke, itu cukup latar belakang dari aku, dan aku juga bersyukur banget hari ini diberikan kesempatan untuk sharing untuk teman-teman pengurus. Aku ya sedikit grogi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi hari ini aku mau bawain mental pemenang gitu ya. Sebelum nanti masih di covernya aja, cover dulu, jangan digeser-geser dulu ya. Kenapa sih aku bawain mental pemenang gitu ya, sesuai dengan background aku tadi gitu ya. Keadaan sekarang itu mungkin banyak hal yang gak enak gitu ya, yang kita sedang hadapi, termasuk diri aku gitu ya. Banyak hambatan, banyak badai gitu ya, banyak ujian yang datang kepada kehidupan kita ya. Nah, di sini aku mau bilang kalau kita ini kan anak-anak Kristus gitu ya. Kita telah ditetapkan Tuhan sebagai orang-orang lebih dari pemenang kan. Nah, untuk itu aku pengen gitu ya, teman-teman juga miliki mental pemenang ini, karena aku percaya ketika apapun yang terjadi, entah itu masalah, entah itu apapun hal yang gak menyenangkan di hidup teman-teman gitu ya, apalagi di masa-masa yang sukar ini, di tahun 2020 ini banyak sekali hal-hal yang mungkin membuat kita jauh daripada Tuhan. Entah kita harus diperadakan di rumah terus dengan sosial media, kita sampai lupa waktu gitu ya untuk bersekutu, untuk beribadah gitu ya. Kita sampai punya hati yang keras gitu ya. Kita pokoknya banyak hal gitu ya. Nah, di sini aku mau coba bisa gitu ya, teman-teman paham gitu ya betapa pentingnya mental pemenang itu di kehidupan teman-teman. Nah, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan pada hari ini, aku mau kasih refreshing sejenak gitu ya buat teman-teman. Boleh di skip. Nah, ini ada quiz nih. Ini quiz, teman-teman tolong isi gitu ya. Ini singkat, pertanyaannya simple. Nah, ini ada dikirim di kolom chat gitu ya. Teman-teman isi aja, paling cuma 6-7 pertanyaan gitu ya. Ini quiz yang menentukan sejauh mana
mental teman-teman lebih dominan ke pemenang atau korban? Aku nggak bilang pecundang gitu ya, tapi korban gitu ya. Mental pemenang atau korban, karena kalau pecundang itu konotasinya lebih negatif gitu. Coba teman-teman diisi dulu, aku kasih waktu kurang lebih 5 menit lah buat teman-teman isi. Mental pemenang sama mental korban itu beda, teman-teman. Jadi teman-teman diusahakan jawab sejujur-jujur mungkin, karena itu juga buat bisa bahan evaluasi buat diri teman-teman gitu ya. Sejauh ini lebih dominan kemana mental teman-teman. Dan jangan sungkan jujur terhadap diri teman-teman ketika teman-teman memang lebih condong ke mental korban, karena kalau teman-teman nggak jujur gitu ya, teman-teman justru nggak memiliki mental pemenang gitu ya. Coba teman-teman isi gitu ya. Aku nggak bisa buka linknya. Yang lain bisa gak? Yang lain bisa gak? Coba buka lagi. Bisa ya? Di setiap soal itu cuma ada 3 pertanyaan, antara iya, tidak, atau terkadang. Coba jawab sejujur mungkin ya teman-teman. Waktunya 3 menit lagi. Kalau teman-temannya udah, cukup keep di dalam diri teman-teman sendiri ya. Nggak usah di share di sini, nggak apa-apa. Kalau yang udah, coba aja chat di kolom komentar biar aku tahu. Kalau banyak yang udah, ya udah. Normal. Oke. Sedangkan oke, udah pada semua ya? Rata-rata sih udah ya, aku lihat ya. Oke, kita langsung skip aja ya. Oke, boleh di skip PPT-nya. Next. Nah, ini penjelasan singkatnya ya. Kurang lebih mental pemenang itu orang yang selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu ya, dengan terus belajar dan tidak berhenti menyerah. Bentar. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi mental pemenang itu dia mau terus berusaha gitu ya, memberikan apa yang terbaik gitu ya, apapun gitu ya. Dia selalu berusaha untuk, pokoknya aku harus memberikan yang terbaik gitu ya. Dan dia juga orang yang terus belajar dan tidak pernah berhenti menyerah gitu ya. Dalam mungkin ada kalanya seseorang tersebut jatuh gitu ya, gagal, tapi orang ini adalah tipe orang yang tidak pernah menyerah. Itu kurang lebih singkatnya seperti itu, mental pemenang. Next. Bukan, sebelum. Sebelumnya. Jadi ada mental pemenang dan mental korban. Oh, nggak ada ya? Ya udah, nggak apa-apa. Coba aku ada notes-nya sih. Nanti aku bacain aja ke teman-teman. Ya udah, nggak apa-apa. Bentar ya.
Oke. Jadi kalau tadi kan kita udah sempat bahas itu mental pemenang gitu ya. Dan sekarang mental korban gitu ya. Ini ciri-cirinya ada 5 teman-teman. Aku bacain satu-satu dengan pelan-pelan nih biar teman-teman paham. Mental korban itu salah satunya itu suka menyalahkan orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Gitu ya. Jadi orang tersebut suka banget gitu ya menyalahkan orang lain untuk membenarkan diri sendiri. Dia nggak mau terlihat salah. Dia nggak mau terlihat, oh aku harus perfect gitu ya. Pokoknya aku harus perfect gitu ya. Pokoknya aku harus benar gitu ya. Dia nggak pengen gitu ya terlihat. Dan sekarang ini pasti khususnya gitu ya, anak muda atau ya yang seumuran anak muda gitu ya. Dan termasuk diri aku sendiri, terkadang kita tanpa sadar gitu ya, kita suka berusaha untuk membenarkan diri kita sendiri. Entah apapun itu kondisinya, kita suka sekali, oh kan gue begini, gue begini, gue begini. Tapi secara tidak sadar itu menunjukkan kalau kita mempunyai mental korban gitu ya. Kita mempunyai mental yang apa ya? Yang mau menang sendiri gitu ya. Mau benar sendiri. Kayak gitu teman-teman. Yang kedua, ciri-ciri mental korban gitu ya. Lari dari tanggung jawab. Tidak berusaha untuk melakukan atau melakukannya dengan tidak maksimal. Jadi mental korban ciri-ciri berikutnya itu adalah lari dari tanggung jawab. Ketika dia diberikan tanggung jawab, dia suka tidak mau menerimanya gitu ya. Atau udah menerimanya, dia malah lari, dia tidak menjalankannya dengan baik gitu ya. Seringkali kita juga mungkin demikian gitu ya, kita diberikan tanggung jawab, kita diberikan sebuah amanat gitu ya, amanah. Tapi bisa dibilang kita mempunyai apa ya, perasaan yang apa ya, keputusan yang angin-anginan gitu ya. Awalnya oh aku semangat banget nih, tapi pas diberikan cobaan gitu ya, diberikan ujian gitu ya, ada gesekan sedikit gitu ya, kita lari gitu dari tanggung jawab. Ketika kita diberikan, misalkan kalau orang lagi kerja gitu ya, kita diberikan tugas gitu ya sama bos, pokoknya tugasnya sekian lah, terus awalnya kita kerjain dengan semangat gitu ya, tapi belakang-belakangan kita melihat kok makin susah gitu ya, lama-lama kita lari gitu ya, dan tidak mau berusaha gitu. Dan ada juga di sini kan dikatakan lari dari tanggung jawab, tidak berusaha untuk melakukan atau melakukan dengan tidak maksimal gitu ya. Terkadang kita melakukan gitu ya, namun tidak maksimal. Ini salah satu contoh mental korban. Contohnya kayak gini teman-teman. Kita diberikan tugas pelayanan gitu ya, misalkan sama Ella, misalkan sama Oci gitu ya. Kita diberikan tugas pelayanan. Tapi kita sebelumnya bilang, jangan aku lah, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Tapi si G sama si Oci sama si Ella percaya kalau kita bisa gitu ya, tapi kita sebenarnya nggak mau gitu. Nah akhirnya si orang tersebut mau gitu ya menjalankan, tetapi dengan tidak maksimal. Pas ditanyain, kok kenapa kamu lakuinnya nggak maksimal? Ya habis sih aku yang disuruh untuk pelayanan, coba sih ini, kan aku udah bilang kalau aku nggak bisa ini, aku masih kurang dalam hal ini. Itu kan salah satu contoh orang yang tidak mau melakukan dengan maksimal gitu ya, selalu menganggap dirinya korban gitu ya, kok aku yang ditunjuk gitu ya. Terus yang ketiga, ini ciri-ciri mental korban, yaitu suka menceritakan kesalahan orang lain gitu ya. Secara tidak sadar ketika kita menceritakan kesalahan orang lain, kita sedang membuat benih gitu ya, benih kebencian yang kita nggak lihat gitu ya pada orang lain. Kayak mungkin kita nggak bisa tahu gitu ya, ketika kita menjelekkan orang lain kepada teman kita sendiri, kita nggak bisa lihat kalau teman kita itu
membenci orang tersebut. Kita nggak akan tahu gitu ya. Setiap kejelekan yang kita ceritakan, setiap seluk-beluk yang kita ceritakan, buluk-buluknya orang lain itu, kalau kita ceritakan ke teman kita, pasti otomatis itu ada uh, benih gitu ya, benih untuk membenci orang tersebut gitu ya. Kayak kalau dia anak manajemen, probabilitas kebencian itu pasti lebih bertambah lah. Nah, ketika misalkan aku ngejelekin Kak Faro gitu ya, aku cerita ke Ges misalkan, pasti ketika Ges ketemu dengan Kak Faro pasti bawanya, aduh, ini pasti orangnya ini sesuai dengan cerita dari Kak Arfian gitu ya, pasti ini orangnya bla 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 bla, pasti pemikirannya langsung negatif. Untuk itu jangan kita suka cerita gitu ya ke orang lain, cukup keep di dalam diri kita masing-masing gitu ya. Dan ketika tanpa sadar kita menceritakan kesalahan orang lain, kita juga sedang menunjukkan kita mempunyai mental korban gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita cerita sama orang lain, otomatis kita merasa diri kita benar dong ya. Kita merasa diri kita nggak punya salah gitu ya. Itu ingat teman-teman. Jadi stop gitu ya untuk menceritakan, kalau bahasa gaulnya gibah atau julid gitu ya, stop gitu ya teman-teman, karena kan mungkin kelihatannya simple gitu ya, simple, bisa dijadikan sebagai bahan bercandaan gitu ya, tapi kita nggak tahu gitu ya apa dampaknya kepada orang sekitar kita, apa dampaknya kepada orang yang kita ceritakan gitu ya. Jangan teman-teman. Yang keempat, mental korban itu mudah mengingat luka masa lampau. Nah, pasti dari setiap kita itu punya masa lalu yang berbeda-beda, entah itu baik, entah itu buruk gitu ya. Dan kalau dari aku punya gitu ya masa lalu yang apa ya, yang kelam juga. Tapi di sisi lain aku tahu gitu ya kalau masa lalu itu ada untuk menjadikan aku yang sekarang gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman punya masa lalu yang mungkin buruk gitu ya, mungkin teman-teman nggak bisa menang atasnya gitu ya. Justru di situ teman-teman perlu berdamai dengan masa lalu teman-teman. Jangan sampai masa lalu itu yang mengikat kita untuk kita apa ya, tidak dipakai Tuhan lebih, misalkan kayak, sorry tadi suaraku mati ya, tes Enggak, aman ya. Oke. Jadi kita pasti punya masa lalu gitu ya yang kelam, dan itu kadang menjadi luka atas diri kita masing-masing, dan seringkali itu efeknya sampai sekarang gitu ya. Misalkan ketika kita punya luka sama orang tua gitu ya, sekarang ini kita jadi orang yang nggak mau dengar-dengaran gitu ya sama orang tua. Kita jadi membantah, kita jadi menolak gitu ya sama orang tua. It's okay kalau teman-teman punya luka gitu ya di masa lalu, teman-teman punya masa lalu yang kelam gitu ya, tapi cobalah untuk belajar dari masa lalu, untuk bisa menerimanya, karena orang yang masih terikat dalam masa lalu, dia nggak akan bisa apa ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dia akan nge-stuck gitu ya, nge-stuck di situ aja karakternya, mentalnya gitu ya. Dia akan tetap menjadi pribadi yang lemah gitu ya. Jadi masa lalu itu bukan untuk dilupain gitu teman-teman, tapi untuk diterima. Karena tanpa masa lalu justru kita nggak akan jadi yang sekarang gitu ya. Jadi berdamailah dengan masa lalu teman-teman dan coba keep moving gitu ya, berjalan maju gitu. Dan yang kelima, mental korban seperti apa? Tidak mau mengakui kesalahan diri sendiri, sehingga tidak memberikan feedback untuk penilaian orang lain gitu ya.
ini kurang lebih sama dengan poin pertama. Tidak mau mengakui kesalahan diri sendiri. Jadi ibaratnya orang ini nggak mau terlihat salah gitu ya. Nggak mau terlihat salah. Sehingga ketika orang menilai dirinya, dia nggak mau memberikan feedback gitu ya, nggak mau memberikan balasan kepada orang yang menilai tersebut, sebab dia nggak merasa dirinya salah. Dia nggak mau mengakui lebih tepatnya. Jadi, kenapa sih aku kasih tahu semua ciri-ciri mental korban tersebut? Mungkin beberapa ada yang tanpa sadar kita miliki gitu ya. Kalau aku semuanya aku miliki. Semuanya aku miliki tanpa sadar gitu ya. Dan aku juga ya ditegur melalui firman ini. Kenapa aku bawain firman ini juga ke kalian? Karena aku juga percaya gitu ya. Melalui firman ini teman-teman juga diberikan dibukakan gitu ya tentang mental pemenang itu seperti apa dan apa yang tengah kita rasakan, mental apa yang tengah kita lakukan gitu ya. Boleh di skip. Nah, ini salah satu ayat di mana bangsa Mesir yang keluar dari bangsa Israel yang keluar dari dari Mesir gitu ya, dituntun oleh Musa. Nah, di sini tertulis, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, di sini bentuk sebuah kesungguh-sungguhan dari bangsa Israel gitu ya. Teman-teman bayang gitu ya teman-teman. Bangsa Israel kan bukannya bersyukur gitu ya kepada Tuhan telah dikeluarkan diperbudakan di Mesir. Tapi kenapa bangsa Israel malah milih gitu ya untuk kembali kepada orang-orang Mesir, jadi budak kembali. Padahal Tuhan telah memberikan janji yang begitu indah ke depannya, yaitu akan menginjak tanah Kanaan gitu ya, tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel ini ketika harus diperhadapkan di padang gurun berputar-putar, mereka lebih memilih, kayaknya aku harus balik deh ke masa lalu, kayaknya aku harus deh balik ke perbudakan. Ini sebuah bentuk bangsa Israel lebih memilih mempunyai mental korban gitu ya, karena dia nggak mau bergerak maju gitu ya, dia nggak mau padahal Tuhan udah bilang mereka akan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi karena mereka harus berputar-putar di padang pasir, mereka merasa lebih baik aku kembalilah ke masa lalu. Itu salah satu bentuk mereka terikat gitu ya sama kenyamanan di masa lalu gitu ya. Mereka masih terikat gitu ya, sehingga mereka nggak bisa maju gitu ke depannya. Mereka nggak memiliki mental pemenang itu gitu. Boleh di skip gitu ya. Nah, ini dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambahan. Ingat teman-teman, kita telah dimerdekakan oleh Kristus gitu ya. Nggak peduli masa lalu kita seperti apa, nggak peduli misalkan kita emang aslinya seperti ini, karena aku dibentuk di keluarga yang demikian, aku dibentuk di kehidupan atau sosialitas yang demikian, lingkungan yang demikian, sehingga karakter aku begini, ya wajar dong. No teman-teman, kita telah merdeka gitu ya dari dosa gitu ya, dan kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi jangan bawa sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Karena
dari sononya atau dari keluarga atau dari lingkungan. No, teman-teman. Kita semua telah merdeka. Dan kuk perhambaan itu teman-teman jangan lagi gitu ya. Masa lalu oke, ada gitu ya. Tapi teman-teman harus belajar untuk berjalan gitu ya. Kayak aku juga yang tadi aku ceritain gitu ya. Aku sempat ke pressure sama skripsi gitu ya. Kayak perasaan itu sesuatu yang besar, tetapi kalau aku coba gitu ya lepas, ibaratnya rantai di kaki aku, aku harus lepas, aku harus berjalan gitu ya. Tuhan pasti sertai gitu ya, Tuhan pasti sertai, nggak mungkin Tuhan nggak sertai gitu ya. Jadi cobalah gitu ya. Aku percaya kita punya mental pemenang gitu ya. Jangan mudah jatuh dari segala hambatan, jangan mudah jatuh dari segala masalah, tapi mau terus berusaha gitu ya dan tidak menyerah gitu ya. Dan ini ayat terakhir Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tanuji, dan tanuji menimbulkan pengharapan. Jadi singkatnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman merasa ada sesuatu hal yang tidak enak gitu ya, teman-teman merasa kok aku yang harus lewatin ini, kok aku yang harus hadapin ini, kok aku yang harus kena masalah seperti ini. Ingat teman-teman, justru dari kesengsaraan itu kita akan memiliki ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus gitu ya. Jadi masalah itu ada, tapi bagaimana respon kita? Entah itu respon kita baik atau buruk, itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Masalah itu nggak bisa kita hindari, tapi kita hadapin gitu ya. Jadi masalah akan memberikan kita sebuah ketekunan. Kita semakin belajar kembali, mengakui kesalahan, dan mau berubah gitu ya. Dan ketika ada masalah lagi, kita akan menjadi pribadi yang tahan uji. Oh, ini aku udah bisa ya nih, ini nggak ada apa-apanya ini. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan ketika kita tahan uji, kita akan selalu mengandalkan Tuhan gitu ya. Tuhan, aku mau setiap apapun yang terjadi dalam hidup aku mau mengandalkan Tuhan gitu ya. Karena kembali lagi Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita gitu teman-teman. Jadi aku hari ini cukup sekian, dan aku mau menutup dengan satu kalimat. Boleh next? Satu quotes. Nah ini dia. Seorang pemenang bukan berarti tidak pernah gagal teman-teman. Ingat, tetapi tidak pernah menyerah. Jadi jangan pernah menyerah atas setiap apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman. Karena aku percaya Tuhan tidak akan berhenti menyertai kita gitu ya. Seperti itu. Oke, sekian. Mungkin sebelum itu, mungkin aku tutup dalam doa kali ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Bapa, kami dapat bersekutu kembali ya Bapa pada sore hari ini. Biarlah sungguh firman yang boleh Engkau taburkan di dalam hati setiap kami, boleh merema dalam hati kami, menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk terus memiliki mental pemenang dalam setiap kehidupan kami, di setiap aktivitas kami ya Bapak. Karena kami tahu kami adalah pribadi yang telah Engkau merdekakan, dan kami adalah orang yang lebih dari pemenang ya Bapak. Kami percaya bersamamu kami dapat melewati segala masalah. Kami percaya di dalam-Mu kami dapat diteguhkan kembali bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami. Ya Bapak, ubah anak-anak di tempat ini, biarlah sungguh mereka memiliki mental yang pemenang, mental yang tidak lembek, mental yang tidak loyo. Ketika apapun yang terjadi dalam hidup mereka dapat kuat di dalamnya dan dapat meresponnya dengan baik ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Kak Alfian buat sharingnya di hari ini ya teman-teman. Kayak kita tahu tadi dari Kak Alfian, kita dengar gitu ya, kalau misalnya orang yang memiliki mental pemenang adalah orang yang
selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan terus belajar dan nggak pernah menyerah. Dan kayak kita tahu juga bahwa untuk dapat memberikan yang terbaik gitu, Tuhan selalu memimpin langkah kita. Nah, maka dari itu mari kita angkat satu pujian tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal, di rumah Bapa sorga yang bakal. Ya, kepada Bobby dipersilahkan. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai persekutuan doa, aku minta teman-teman untuk menuliskan pokok doa yang ingin didoakan di kolom chat. Seperti biasa, yang paling atas mendoakan yang di bawah, dan yang paling bawah mendoakan yang paling atas. Aku tunggu kira-kira paling lama 5 menit ya teman-teman.
Oke teman-teman, bagi yang belum, tetap masukin aja pokok doanya sambil aku mulai doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih dalam kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu dan menghadiri persekutuan doa pada hari ini. Walaupun melalui online seperti saat ini. Ya Tuhan, kami juga akan menaikkan pokok doa kami. Biarlah Tuhan yang mendengarkan pokok doa kami dan dapat terjadi menurut kehendak-Mu saja. Mari teman-teman, kita berdoa. Mari kita doakan pokok doa ini. Bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan pada kita sampai pada hari ini. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Bersyukur untuk orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan dari COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya sebesar 3.897 per tanggal 15 November 2020. Biarlah kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan dan dapat menginspirasi orang-orang yang positif agar tetap berpengharapan pada Tuhan saja. Berdoa juga untuk indeks penularan COVID yang grafiknya masih menaik. Biarkan kiranya dengan campur tangan Tuhan, rantai penyebaran COVID di Indonesia dapat segera menurun. Mari kita berdoa dengan setengah suara.
Untuk yang laki-laki, mari kita berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan baik karena COVID sebesar 467.113 per tanggal 15 November 2020. Mari sama-sama kita doakan mereka biarlah Tuhan yang bekerja melalui obat-obatan yang dikonsumsi atau melalui tim medis yang merawat sehingga mereka dapat dipulihkan dari sakit penyakitnya. Bagi yang perempuan, mari kita berdoa untuk vaksin yang sedang dipersiapkan untuk diedarkan nantinya. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap prosesnya. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Untuk yang laki-laki, mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia dari berbagai elemen secara bersama saling membantu dalam mencegah meluasnya dampak penyebaran virus corona. Bagi yang perempuan, mari kita berdoa juga untuk setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Biarlah kiranya Tuhan yang memberi hikmat bagi mereka yang membuat kebijakan dan biarlah kiranya semua elemen masyarakat dapat patuh pada semua kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi penularan COVID-19. Mari kita berdoa dengan setengah suara. Selanjutnya, untuk yang laki-laki, mari kita berdoa untuk stabilitas ekonomi di Indonesia. Biarlah perekonomian Indonesia dapat tetap terjaga dengan baik dan biarlah Tuhan cukupkan kebutuhan setiap masyarakatnya dan biarlah masyarakat yang berkelimpahan dapat saling membantu warga yang kekurangan. Dan untuk yang perempuan, mari kita berdoa untuk tim medis yang sekarang menjadi garda terdepan dalam penanganan dan penyembuhan pasien yang terkonfirmasi. Kiranya Tuhan yang melindungi dan menyertai mereka, serta diberi kekuatan untuk bisa dimampukan dalam pekerjaan mereka saat ini dan mampukan mereka untuk
dapat membawa damai untuk dapat menguatkan pasien yang positif. Selanjutnya, untuk yang laki-laki, mari kita berdoa untuk setiap aparat keamanan serta orang-orang yang masih terpaksa keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya yang bekerja tanpa lelah, seringkali tanpa perlindungan yang memadai. Tuhan berikan mereka stamina setiap harinya dan jagakan mereka agar tidak jatuh sakit dan terhindar dari virus COVID-19. Bagi yang perempuan, mari kita berdoa untuk kampus kita, Ukrida. Kiranya diberkati oleh Tuhan dan kiranya juga dapat produktif di tengah pandemi saat ini, baik itu rektor dan jajarannya, dosen, staf, dan karyawan maupun mahasiswa. Selanjutnya, kita berdoa untuk penilaian akreditasi kampus kita, Ukrida, agar mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya, mari kita berdoa untuk teman kita, Yuni, yang sedang sakit, agar Tuhan boleh menyembuhkan segala penyakitnya.
Selanjutnya, mari kita berdoa untuk ibadah PM Celebration yang akan dilaksanakan minggu depan pada tanggal 7 Desember 2020 agar setiap PIC, pembicara, dan pelayan dapat menyiapkan ibadah dengan baik. Dan yang terakhir, mari kita berdoa untuk teman-teman yang sudah sharing di kolom chat. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Kau telah menyertai persekutuan doa kami pada hari ini. Kiranya penyertaan-Mu terus bersama kami, dan kami juga mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami, agar kami layak mendapatkan berkat-Mu. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman, PD kita hari ini telah selesai. Terima kasih buat kehadiran teman-teman. Dan ada beberapa pengumuman, aku kembalikan ke Fuji. Oke. Kita hari ini dilayani oleh pelayan firmannya ada Kalpian dari manajemen 2017 dan layannya ada Hermina dari psikologi 2018, pendoanya ada Bobby manajemen 2020 dan juga operatornya ada Anthony manajemen 2020. Untuk yang melayani hari ini terima kasih banyak. Dan juga ada pengumuman tambahan lagi, bagi yang rindu untuk melayani bisa menghubungi Angela, Gesli, Yuni, dan Rosinda. Dan juga kita akan foto bersama dulu, dan juga jangan lupa isi link presensi yang disediakan oleh room chat meeting nanti yang dikasih oleh Oci. Oke, teman-teman juga ada pengumuman, kita tanggal 7 Desember akan ada PM celebration di akhir, dan juga ada
ibadah pembinaan pengurus PKK pelayan dan PMUPIDA. Itu temanya menjadi pelayan yang berkualitas, hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 1 siang melalui Zoom dan juga dilayani oleh KDV Tampu Bolan dari Perkantas. Dan jangan lupa setiap Rabu kita akan ada persekutuan doa lagi. Jangan lupa ya teman-teman isi link absennya lagi.